Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar? Semoga anak-anak hebat senantiasa dalam keadaan sehat. Anak-anak hebat, sudah siap belajar hari ini? Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberi kemudahan dalam melaksanakan kegiatan pada hari ini. Pada kesempatan ini, Ibu Tika akan menyampaikan materi untuk kelas 1, tema 1G, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Kita mulai pada muatan PPKN. Kita akan belajar tentang aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Perhatikan cerita berikut ini. Tanaman di kebun Nina dirawat dengan baik. Tanaman disiram setiap pagi dan sore hari. Nina dan Adi berbagi tugas. Nina berbagi tugas merawat tanaman. Nina menyiram bunga matahari. Adi menyiram bunga mawar. Nina dan Adi mematuhi aturan merawat tanaman. Mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Tanaman pun tumbuh dengan subur. Bagaimana cara merawat tanaman di rumahmu? Aturan merawat tanaman. Tanaman termasuk benda hidup yang harus dirawat. Ada beberapa aturan merawat tanaman yang harus selalu kita laksanakan, yaitu menyiram tanaman secara teratur, memberi pupuk pada tanaman secara teratur, membersihkan tanaman dari ulat dan serangga, membersihkan daun dan ranting kering, mencabut rumput yang mengganggu tanaman, meletakkan tanaman di tempat yang terkena cahaya matahari. Muatan selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang ungkapan pemberian pujian dan bagian-bagian tanaman. Kalimat pujian adalah kalimat yang menyatakan kekaguman atau penghargaan atas suatu kebaikan atau keunggulan. Kalimat pujian biasanya berisi tentang kata-kata pujian, yaitu rajin, bangga, bagus, merdu, pandai, atau indah. Contohnya yang pertama, wah, suaramu merdu sekali bunga. Yang kedua, ibu hebat sekali, tahu bagaimana cara merawat tanaman dengan baik. Yang ketiga, wah, bunga mawarmu indah sekali Akila. Itu semua adalah contoh-contoh dari kalimat pujian. Oh ya anak-anak, saat kalian menerima pujian dari orang lain, kita jangan lupa ucapkan terima kasih. Pada saat kita menerima pujian dari orang lain, kita juga tidak boleh bersikap sombong loh. Anak-anak, coba kalian perhatikan percakapan antara ayah dan Dedi. Ayah berkata, "Kamu memang anak yang rajin, Dedi. Kamu mau membantu ayah dan ibu mencabut rumput liar." "Terima kasih ayah. Aku berjanji akan lebih rajin lagi membantu ayah dan ibu," jawab Dedi.
Pada percakapan tersebut, ayah memberikan pujian kepada Dedi. Dedi mendapat pujian dari ayah karena Dedi sudah rajin membantu ayah dan ibu dalam merawat tanaman. Dedi merasa senang dan ucapkan terima kasih kepada ayah karena Dedi sudah menjadi anak yang rajin dalam membantu ayah dan ibu merawat tanaman. Dedi berjanji kepada ayah untuk lebih rajin lagi membantu ayah dan ibu merawat tanaman. Dalam memberikan pujian, kita bisa mengungkapkan juga alasannya kita mengapa memuji orang tersebut, supaya kita bisa memberikan semangat untuk orang-orang yang kita puji. Membuat kalimat pujian dan tanggapan. Ingatlah kembali bahwa pujian menyatakan kegaguman atas sikap seseorang. Pujian juga dapat diberikan sebagai penghargaan atas hasil karya orang lain. Contohnya seperti percakapan berikut ini. Wah, bagus sekali gambarmu, Dedi. Mungkin akan lebih indah jika diberi hiasan lagi. Terima kasih Jonas atas pujian dan sarannya. Kenal bagian tanaman dan fungsinya. Ayo sekarang kita perhatikan bersama-sama gambar berikut ini. Nah, anak-anak, mari kita amati bersama bagian dari tanaman berikut ini. Coba anak-anak perhatikan baik-baik ya, bagian-bagian dari tanaman yang ada pada gambar tersebut. Ada yang bisa membantu Bu Guru? Ada apa saja ya bagian-bagian tanamannya? Ya, betul sekali. Kita mulai dari yang paling bawah. Ini namanya akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Ya, ini namanya akar. Lalu bagian berikutnya, ini disebut daun. Daun adalah bagian tanaman yang tumbuh berhelai-helai pada ranting. Daun biasanya berwarna hijau, tapi ada juga ya yang berwarna merah, kuning, kemudian ada juga yang berwarna ungu, dan lain sebagainya. Lalu kalau bagian ini namanya adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Biasanya pada batang akan tumbuh cabang dan ranting. Bagian ini disebut dengan bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang akan menjadi buah. Bunga biasanya memiliki warna yang sangat menarik. Biasanya berwarna-warni ya anak-anak. Ada yang berwarna merah, berwarna ungu, kuning, merah muda, dan lain-lain. Selain itu, bunga juga memiliki bau yang harum. Nah, ini namanya buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berasal dari bunga. Kemudian, di dalam buah biasanya terdapat biji. Nah, biji ini disebut juga sebagai isi buah. Biji ini yang apabila kita tanam nanti dapat tumbuh. Nah, anak-anak, itu tadi ya bagian-bagian dari tanaman. Nanti anak-anak bisa mengamati tanaman yang ada di sekitar kalian. Lalu anak-anak bisa menuliskannya. Oh, ini yang namanya daun, ini yang namanya batang, ya. Begitu? Apakah sudah bisa dimengerti anak-anak? Wah, bagus sekali.
Jika tadi kita sudah mempelajari bersama tentang bagian-bagian tanaman, sekarang kita akan pelajari tentang fungsi bagian tanaman tersebut. Masih dengan gambar tanaman yang sama ya anak-anak. Nah, ini fungsi akar. Akar berfungsi sebagai penguat dan menyerap air. Jadi tumbuhan itu juga perlu minum ya. Nah, yang mengambil air ternyata adalah akar. Lalu fungsi daun. Daun berfungsi sebagai alat pernafasan dan tempat membuat makanan. Wah, ternyata tidak hanya kita ya yang bernafas dan butuh makan. Ternyata tanaman juga perlu makanan, dan tempat membuat makanannya itu ada di daun. Batang. Batang berfungsi untuk menopang tubuh tanaman. Jadi batang ini yang membuat tanaman menjadi kokoh ya. Selanjutnya, bunga. Bunga berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerbukan. Apa ya itu penyerbukan? Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Lalu, kalau buah ini berfungsi untuk melindungi biji dan dimanfaatkan untuk dimakan. Pasti anak-anak sudah sering ya memakan buah-buahan, misalnya buah pisang, buah apel, buah jeruk, dan lain-lain. Dan bagian yang terakhir yaitu biji. Tadi di dalam buah biasanya ada biji. Nah, biji inilah yang berfungsi untuk berkembang biak. Dan muatan yang ketiga yaitu SBDP. Kita akan belajar cara membuat karya ekspresi 2 dan 3 dimensi. Membuat prakarya yaitu buku koleksi tanaman. Kira-kira alat dan bahannya apa saja ya untuk membuat prakarya buku koleksi tanaman? Yang kedua adalah buku gambar. 3 adalah daun kering. Kalian sudah menyiapkan daun keringnya? Oke, kemudian yang keempat adalah lem. Kalian boleh gunakan lem kertas ataupun lem box. Nah, kita kumpulkan nih alat dan bahannya. Apabila sudah terkumpul, ada tambahan nih satu spidol untuk menulis keterangan nama daun. Yang pertama, kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Setelah itu, yang kedua, kita buka buku gambarnya, kemudian kita buka lemnya. Kita persiapkan dan ambil salah satu daun. Kita beri lem di bagian belakang daunnya ya. Yuk, kita beri lem daunnya seluruhnya ya. Permukaan belakang daun kita beri lem sampai merata betul. Setelah itu kita tempel. Nah, sudah nempel di buku gambar halaman 1, yang ketiga kita siapkan spidol untuk memberi keterangan nama daun tersebut. Nah, ini adalah daun sirsak. Kita beri nama keterangan daun tersebut di atasnya ya. Tara, sekarang yang keempat kita buka lagi halaman selanjutnya. Kita yang kelima ambil lagi daunnya, daun keringnya lagi. Kita berikan lem lagi di bagian belakangnya. Seluruhnya ya, yang rapi. Kita lumuri lem, tempel kembali di halaman 2. Di halaman 2 nih kita tempel dengan rapi. Setelah ditempel, kita persiapkan lagi yang keenam adalah ambil spidol untuk memberikan keterangan nama daun. Yang kedua, ibu menempelkan daun mangga. Kita tulis keterangannya di atas daunnya ya. Daun
ke halaman berikutnya. Yang ketujuh, kita ambil daun kembali. Nah, daunnya kita lumuri lem kembali seperti yang tadi. Setelah diberikan lem, kita tempel di halaman 3. Nah, yang rapih ya kita tempelnya. Kemudian diberikan keterangan lagi dengan spidol. Ini adalah daun bambu. Alhamdulillah. Wah, sudah jadi buku koleksi tanamannya. Halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu harap anak-anak semua dapat memahaminya ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.